Loh. Apa yang dilakukan para wanita ini sampai dia diperlakukan seperti itu? Kalau kita mendengar tentang Han Jian, mungkin yang di image kita itu orang China yang mengkhianati negaranya sendiri dan bekerja sama dengan Jepang. Tapi China bukan satu-satunya negara yang menghadapi persoalan ini. Di tahun 1944 pada saat Perancis dibebaskan dari kependudukan Nazi Jerman, masyarakat Perancis juga punya pertanyaan yang sama. Ini mau diapain ya para kolaborator Nazi Jerman ini? Dan khusus terhadap perempuan hukumannya bisa sangat brutal. Mereka dicukur rambutnya, dipermalukan, bahkan diarak keliling kota di depan orang banyak. Peristiwa ini dikenal dengan Épouration Sauvage. Ayo sekarang kita ngebongkar Épouration Sauvage dan apakah ada benang merahnya dengan Nü Han Jian. 大家好，我叫Intan，欢迎来到我的频道 Dynasty。 Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Joni, berkarya terus. Terima kasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal ada message yang mana teman-teman bisa nulis dukungan, pertanyaan, atau request video. Okay, let's start! Sebelum kita masuk ke Nü Han Jian, kita kenalan dulu dengan istilah Épouration Sauvage. Soalnya ini adalah sejarah yang menurut Intan menarik ya. Épouration Sauvage. Épouration pembersihan, Sauvage liar. Jadi pembersihan liar. Kenapa dinamakan liar? Karena ini adalah penghakiman di luar proses hukum. Sumbernya Intan Musée de la Résistance en Ligne, situs yang mendokumentasikan sejarah resistance dan pembebasan Prancis. Cerita ini terjadi pada tanggal 12 Agustus 1944 di kota Privas. Padahal pas itu Prancis itu belum sepenuhnya bebas dari kependudukan Jepang. Tapi di Privas sudah ada tontonan yang mengerikan. Sejumlah perempuan dibawa di depan umum. Rambut mereka dicukur lalu mereka dipermalukan di hadapan massa yang dikenal dengan femme tondue atau perempuan yang dicukur. Kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Jadi pada saat Jerman itu kalah ya, terus itu dia mulai menarik mundur pasukan-pasukannya yang berada di Prancis, mulai melakukan pembebasan terhadap kota-kota di Prancis. Pada saat itu sistem pemerintahan dan pengadilan Prancis itu belum berjalan normal di semua daerah. Ini kayak lagi masa transisi gitulah. Pejabat-pejabatnya itu banyak yang bermasalah kayak gimana? Pejabat-pejabatnya sebelumnya banyak yang bekerja untuk rezim Vichy. Rezim Vichy itu apa? Rezim Vichy itu pemerintahan Prancis yang pada saat Nazi itu berkuasa di Prancis, dia itu pro sama Nazinya Jerman. Aparat-aparat tidak dipercaya sama warga. Lawong pada saat kependudukan Nazi aja polisi ikut-ikutan menindas warga Prancis, ikut-ikutan nangkepin orang Yahudi. Karena ketidakpercayaan terhadap aparat itulah maka ormas dan warga sipil bertindak sebagai polisi dan hakim. Mereka nangkep, menghukum, mempermalukan mereka yang dianggap sebagai kolaborator Jerman. Dianggap, bukan semuanya. Jadi pembantu rumah tangganya Jerman yang nggak ngerti apa-apa pun juga kena, guys. Inilah yang disebut Épouration Sauvage. Dan salah satu bentuknya yang paling terkenal adalah pencukuran rambut perempuan di depan umum. Perempuan yang dianggap berhubungan atau membantu orang Jerman bisa menjadi sasaran. Ada yang dituduh punya hubungan romantis dengan orang Jerman, ada yang terlibat dalam urusan politik, bisnis, atau bekerja untuk pihak Jerman. Bahkan perempuan yang bekerja sebagai petugas kebersihan, sekretaris, atau pekerja restoran Jerman juga ikut menjadi sasaran. Jadi bukan sekedar dia itu tidur dengan tentara Jerman, bukan ya. Menurut sejarawan Prancis Fabrice Virgili, diperkirakan sekitar 20.000 perempuan mengalami pencukuran rambut dalam periode ini. Dan korbannya bisa siapa saja. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang muda, ada yang tua, bahkan yang lagi hamil pun juga ada. Cara penghukumannya pun bisa berbeda-beda.
Dalam beberapa kasus, perempuan tersebut dicukur terlebih dahulu, kemudian diarak keliling kota atau desa. Ada juga yang menggunakan kendaraan militer Jerman. Dalam kasus lain, mereka diarak dulu melewati jalan-jalan utama, baru kemudian rambutnya dicukur di depan umum. Dan penghinaan itu tidak berhenti di rambut doang. Ada yang wajah atau tubuhnya dicoret-coret dengan tinta atau bahan lainnya. Ada yang dipakaikan pakaian sangat minim, bahkan ada kasus mereka dibuka bajunya. Setelah itu mereka dipertontonkan kepada kerumunan yang meneriaki, menghina, dan mengejek mereka. Sebagian bahkan diberi tanda swastika di dahi, dada, atau bagian tubuh lainnya. Menurut arlindokoreja.com, ada korban yang bernama Rene. Pada saat itu usia dia masih 16 tahun dan lagi hamil sama tentara Jepang. Kena dong dia pencukuran rambut yang terjadi di Voran. Nah, sekarang si Rene itu Alzheimer ya, tapi dia masih ingat jelas kejadian saat dia berusia 16 tahun itu. Ada juga ini yang paling terkenal ya, Simon Toshiyao. Kalau teman-teman lihat ada foto cewek gundul bawa bayi ya, dia itu pasti Simon Toshiyao. Yang mana itu bayi bapaknya itu tentara Jerman. Itu kan ceweknya, cowoknya gimana? Masa enggak ada cowok yang jadi kolaboratornya Jerman? Ya ada juga cowok yang digundulin terus dimaki-maki, ada. Tapi kan ini kan lebih merupakan penghinaan ya bagi seorang wanita. Nah, wong rambut perempuan itu loh, itu bagian dari kecantikan dan feminitas dari zaman dulu sampai sekarang. Nextnya, setelah digundul gimana? Case close? Enggak. Dia dipermalukan lagi, tapi diarak di depan umum, yang mana masa itu pada menjelek-jelekkan dia ya. Tapi endingnya nasib orang-orangnya itu nggak sama loh. Yang dilepasin ada, tapi yang dieksekusi juga ada. Dan disinilah masalahnya, tidak semua femfondu terbukti sebagai kolaborator. Sebagian memang terlibat, tapi sebagian lainnya cuman dituduh. Bahkan ada perempuan yang berinteraksi dengan orang Jerman karena pekerjaan atau menjadi sasaran rumor dan dendam pribadi. Dalam situasi ini, tuduhan kadang sudah cukup untuk membuat seseorang dihukum di depan umum. Masalahnya kalau kejadian ini terus-menerus dibiarkan ya, Prancis nggak punya hukum dong. Maka itu muncullah pemerintah sementara yang dipimpin oleh Charles de Gaulle. Dia mulai ngambil kendali. Charles de Gaulle tiba di Prancis pada 31 Agustus tahun 1944. Dari situ pemerintah itu mulai memulihkan kembali hukum-hukum yang benar. Tambahan info, Charles de Gaulle ini tokoh yang menolak menyerah kepada Jerman dan melarikan diri ke Inggris ya. Jadi perlahan-lahan penghakiman di jalanan itu mulai digantikan oleh penghakiman itu yang di Perancis. Gimana dengan China? Di China ada istilah Nuxing Hanjian. Nuxing yaitu cewek, Han adalah suku yang mana mayoritas China itu 90% adalah suku Han. Jian adalah pengkhianat. Di case-nya China itu beda ya, karena setelah Jepang diusir, pemerintah Kuomintang itu sudah prepare dibantu sama Amerika. Mereka itu sudah siap dengan yang namanya peralihan itu. Jadi nggak ada kayak main hakim sendiri itu kayak di Prancis, tidak ada. Salah satu Nuxing Hanyi yang paling terkenal itu Aisin Gyoro Shenyu atau dikenal dengan Kawashima Yoshiko, yang mana dia itu putri dari dinasti Qing, yang mana setelah dinasti Qing runtuh, sang ayah itu berharap bisa menegakkan kembali dinasti Qing. Makanya Shenyu ini dititipkan ke temannya dia yang merupakan orang Jepang. Setelah Jepang kalah, Shenyu ini dieksekusi pada 25 Maret 1948. Tapi yang mengeksekusi itu memang pihak yang berwajib. Intan pernah bahas, kalau teman-teman pengen tahu ceritanya, ini kisahnya cukup menarik juga. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kalau kita menyebut seorang laki-laki itu pengkhianat gitu ya, kita itu langsung mikir, dia itu ngelakuin apa?
Tapi kalau cewek itu beda, yang ada di otak kita langsung, dia itu tidur sama siapa? Yang menjadi bumerang, ini yang dihukum apanya? Kalau cewek berbuat itu yang dihukum itu apanya sih? Perbuatannya atau karena dia perempuan? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Cecen. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.